kebosanan. Cara mengatasi kebosanan ya berarti jangan melakukan hal yang sama terus-menerus sampai kamu jenuh gitu. Ya, jadi ada selingan, ada alternatif. Jadi dalam teknik belajar kita harus sadar, kita sebagai manusia itu konsentrasi kita nggak bisa tuh terus-menerus fokus selama 2 jam, 3 jam. Jangankan 2 jam, 3 jam. Sebenarnya otak kita itu optimumnya hanya sekitar 45 menit untuk bisa benar-benar fokus. Nah, jadi setelah itu harus dijeda. Nah, jadi ini teknik belajar juga yang kita ajarkan di Meridian Learning Center ya, di kurikulum Smart Learning. Biasanya tuh 45 menit kita benar-benar fokus. Jadi kalau kamu belajar, benar-benar belajar, matiin gadget semua dan seterusnya. Tapi habis itu selingan 15 menit. Nah, 15 menit berarti bukunya disingkirkan dan kamu bisa refresh, melakukan hal apapun juga yang kamu inginkan. Kamu bisa main sebentar, kamu bisa nonton sebentar, kamu bisa minum atau makan sesuatu. Nah, itu sebagai jeda. Oke, terus habis itu belajar lagi. Jadi selalu ada interval-interval. Nah, itu biasanya supaya kita nggak jenuh ya. Di sekolah aja juga ada interval, kita di rumah juga bisa banyak interval. Dan justru karena sekarang belajar di rumah, jadi lebih banyak lagi pilihan-pilihan kamu untuk bisa melakukan aktivitas yang lain. Di hidup kita juga seperti itu, kadang kita nggak seimbang. Kita tuh kadang selalu melihat ke satu sisi aja, melihat ke atas. Contohnya nih, kadang-kadang kita mengeluh dan berkeluh kesah. Kenapa kita mengeluh? Karena seringkali kita mengeluh karena kita membandingkan. Wah, yang lain makanannya enak, saya cuma bisa makan seperti ini, akhirnya mengeluh. Wah, isolasi di rumah sih enak, rumahnya dia besar, bisa ada fasilitas, rumah saya cuma segini, gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mengeluh. Nah, ketika kamu membandingkan dengan sesuatu hal yang lebih baik di luar sana, apalagi di sosial media gitu, kamu ngeliat post-ngepost, ya terang aja mungkin kamu akan merasa berkekurangan gitu, karena kamu membandingkan dengan hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa kekurangan. Nah, tapi coba kalau kita mengubah cara pandang, dan kita melihat gitu orang-orang yang mungkin tidak seberuntung dengan kita, orang-orang yang kalau kalian mengeluh di rumah bosen, mungkin ada orang di luar sana yang nggak punya rumah gitu, mereka harus tinggal di gerobak, tinggal di jalan bersama keluarganya gitu. Untuk mungkin kamu yang mengeluh gitu, aduh sekarang gajinya dipotong, nggak ada THR dan seterusnya, ya mungkin banyak orang di luar sana yang sudah nggak punya pekerjaan sama sekali gitu. Jadi tergantung bagaimana kita memandang ya, dan disitulah kita bisa lebih mengapresiasi apa yang masih ada dalam hidup kita. Oke, jadi jangan berprotes ya, berhentilah mengeluh. Oke, katakan ini bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan saya. Janji ya, mulai hari ini saya tidak lagi berkeluh kesah, tapi saya akan mensyukuri setiap anugerah yang ada di dalam hidup saya. Karena setiap anugerah yang saya syukuri, disitulah akan lebih banyak lagi anugerah yang akan ditambahi dalam hidup saya. Amin. Amin. Jadi saya tahu ini pasti mungkin saat-saat yang susah ya bagi semua orang. Saya sendiri pun juga dulu pernah merasakan saat-saat di mana sangat berkekurangan. Saat-saat susah di mana ketika saya buka dompet nggak ada lembaran sedikit pun, yang ada hanya recehan gitu. Dan saya tahu itu juga nggak cukup untuk biaya makan saya hari itu. Itu kita semua pasti pernah melewati masa-masa sulit itu. Dan kalau kita mungkin saat ini mengalaminya, saya ingin bilang satu hal, oke? Never give up. Mungkin kamu sekarang nggak tahu jawabannya harus gimana, tapi saya nggak pengen kamu berhenti. Saya pengen bilang, kita tuh nggak boleh berdiam diri dan mengurung gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita sedih gitu, kita meratapi nasib kita gimana, saya nggak punya income, saya nggak tahu mau ngapain, dan akhirnya kita jadi mengurung diri gitu, jadi diam. Justru itu menurut saya itu saat yang salah, itu adalah hal yang salah. Kita harus bergerak. Oke, bergerak itu apa? Bergerak itu berarti cari cara. Oke, kalau misalnya nggak bisa keluar rumah, dari rumah gitu, apa yang bisa dilakukan? Saya tahu beberapa orang yang sekarang mungkin karena akibat di PHK gitu ya, akhirnya dia mulai bisa beli kain dan akhirnya dijahit, bikin masker kain ya, dan mulai dijual. Walaupun mungkin untungnya nggak seberapa, tapi itu sudah mulai menerima jahitan. Kalau misalnya bisa masak, mungkin bisa masak gitu kan, terus bisa mulai menjajakan atau bisa menawarkan. Ya intinya saya nggak tahu exactly persisnya seperti apa, tapi satu hal yang saya tahu itu nggak bisa diem aja. Jadi harus terus bergerak, cari cara dan cari jalan. Memang nggak mudah. Saya kasih tahu satu
Ini baru aja kejadian karena mulai dari sejak sebulan yang lalu di saat kita memberlakukan work from home, salah satu kebiasaan yang saya lakukan adalah setiap hari itu saya selalu mengirimkan makanan ke warrior itu berarti staff kita nyebutnya warrior, dan selain itu juga memberikan satu makanan ekstra buat ojol yang mengantarkannya. Jadi saya mengirimkan makanan ke warrior saya untuk keluarganya dan saya titipkan juga buat ojolnya gitu. Dan banyak banget cerita-cerita yang sangat menarik. Jadi ada satu ojol yang akhirnya tahu dan sadar dan akhirnya dia cerita dan dia mend-DM saya dan maksudnya dia berterima kasih gitu. Dia bilang hari itu saya nggak tahu lagi mau ngapain dan hari itu di dompet saya tuh cuma ada 15.000. Di siang itu 15.000, rumahnya di Bekasi dan 15.000 dan kondisi itu dia lapar banget, dia belum makan seharian dan cuma ada 15.000 dan pada saat itu dia bingung 15.000 ini apakah saya belikan makanan karena perut saya sangat lapar atau saya belikan bensin. Tapi kalau saya beli makanan sudah pasti saya akan kenyang, tapi kalau saya belikan bensin untuk cari orderan nggak dijamin loh bakalan ada orderan, nggak dijamin juga bakalan mendapatkan income. Bisa aja 15.000 dibeliin bensin, habis itu nggak dapat orderan, rugi bensin, nggak makan juga lapar gitu kan. Dan kadang di hidup kita juga kita pasti dihadapkan dengan pilihan itu. Ya tapi saya bersyukur akhirnya dia memilih untuk beli bensin, cari orderan dan akhirnya dapat order saya dan akhirnya dapat rezeki, dapat order dan dapat tambahan-tambahan rezeki lain. Nah jadi kita semua pasti punya resources. Resources itu walaupun mungkin saat ini kita tidak punya income, tapi mungkin tidak ada pemasukan, tapi mungkin masih ada sedikit tabungan. Uang yang sedikit itu pikir bagaimana caranya uang yang sedikit ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Kalau misalnya nggak punya tabungan sedikit pun, at least punya tenaga. Cari orang yang mungkin membutuhkan tenaga Anda gitu untuk bisa dilakukan. Jadi intinya jangan mengurung diri, bergerak terus cari cara. Itu sih. Kalau kita bergerak, kita akan menemukan jalan. Dan kalau kita menemukan jalan, ya nantinya kita akan bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan semangat. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,